pemahamannya itu, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa. Segala hal itu bukan beberapa hal ya, bukan sebagian besar hal. Segala hal itu semua, setiap dan semua. Yang baik-baik termasuk yang basi-basi, yang buruk-buruk, termasuk kalau Anda memang sudah nggak keruan kerohaniannya. Bahkan jikalau seseorang sadar dia seperti kesetanan, sudah kesumat, tetap doa itu adalah jalur satu-satunya yang paling bagus. Pikiran kami. Hamba berdoa, keluarga Saat Teduh Bersama Kau berkati. Hari ini Kau berikan kemenangan, Kau berikan iman. Sampaikan pengajaran-Mu yang simple untuk dimengerti. Beri hamba-Mu kemampuan, sembunyikan di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan. Senang sekali minggu yang lalu kita Saat Teduh Bersama live, online dan onsite bersama dengan penduduk Sumatera di Medan City ya. Saya sampai sekarang masih belum bisa move on. Dan setelah putus online, lanjut onsite, Tuhan lawat begitu banyak orang, kelepasan demi kelepasan terjadi. Yang sudah dilepaskan dari segala belenggu setan, jangan kembali lagi ke lubang yang sama. Minta hidupmu dipenuhi oleh Roh Suci dan penuhi hati dan pikiranmu dengan firman. Saya percaya Tuhan mau memakai hidupmu, lembaran baru Tuhan sediakan. Hari ini saya kok merasa masih ada di antara keluarga Saat Teduh Bersama, bukan ada, tapi banyak yang masih overthinking. Meskipun minggu lalu saya khotbahnya soal jangan stres, tapi belum total menang. Sebagian orang di dunia pikiran masih dijajah terus sama kekhawatiran. Karena itu saya kasih judul firman yang saya bagikan hari ini, buat apa semuanya dipikiri. Ini cukup melawan sifat dasar saya. Karena saya ini tipe orang yang semuanya segala sesuatu gua pikirin. Saya orang yang begitu dari dulu, dari kecil. Meskipun masih muda, saya itu selalu dihantui dengan pikiran-pikiran negatif. Tapi Tuhan bebaskan saya. Tuhan selamatkan saya bertobat sebagai remaja, lalu Tuhan latih tanganku untuk berperang. Nah ini senjata yang saya dapatkan, apa yang Tuhan ajarkan ini saya mau bagikan kepada Anda. Buat apa semuanya dipikiri, jadi saya mau hari ini impartasi sebuah seni cuek yang perlu. Supaya pikiran kita waras. Karena Tuhan tidak akan memakai orang gila, Tuhan harus sembuhkan dia. Jadi sampai pikiran kita itu berkecamuk terus, mana bisa kita mendengar suara Tuhan yang begitu lembut itu. Saya dorong Anda untuk memperhatikan apa yang saya bagikan, jadikan ini titik pembebasan. Kita baca 2 ayat saja, nggak banyak. Filipi 4 ayat 6-7. Ini adalah surat Paulus dari penjara. Dan dia menulis begini ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan. Dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Coba saya bedah, semoga menjadi rema dan kamu akan mengetahui kebenaran kata firman dan kebenaran itu akan memerdekakanmu. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Bukan saran tapi perintah. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara, itu bukanlah suggestion, bukanlah suatu saran,
bukan sebuah proposal, tapi sebuah hukum rohani yang jangan kau langgar. Kalau kita melanggar hukum Tuhan, kita harus menanggung konsekuensinya. Konsekuensi khawatir itu mahal. Tercuri semua potensi ilahi dalam diri kita. Waktu kita khawatir bukan hanya tidak menambah sehasta, tapi juga mengurangi beberapa hasta di hidup kita karena kita otomatis menjadi terbeban. Sehingga kita tidak bisa punya ruang untuk Tuhan bicara. Waktu pikiran kita keruh, kita tidak bisa mikir apapun juga. Sehingga semua ide yang bagus, solusi juga yang Tuhan tawarkan tidak akan bisa tangkap. Kita nggak akan bisa menangkap sinyalnya. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, bukan hanya perintah, tapi perintah menyeluruh. Kamu kalau nggak khawatir, jangan khawatir tentang apapun, satu pun jangan. 99% saya nggak khawatir, tapi ada 1% itu loh yang mengganggu. Itu kayak seperti hanging di dalam pikiran. Ada satu itu terus rasanya itu yang menggandolin kita. Tuhan berkata totalitas. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Itu berarti satu pun jangan. Mengapa kita nggak usah khawatir? Survei membuktikan. Ini riset manusia loh ya. Riset ini justru hasilnya meneguhkan apa kata firman. Sebagian besar dari apa yang ditakutkan oleh manusia tidak akan terjadi atas hidupnya. Surprise, surprise. Sebuah kejutan. Sebagian besar yang kita khawatirin itu gak akan kita lihat. Malah justru yang kita gak khawatirkan karena kita itu merasa bisa tanpa Tuhan. Kalau kita sok percaya diri tapi tidak bersandar pada Dia yang Maha Tahu, jangan-jangan jadi seperti Goliat. Dia merasa belum perang udah menang. Terlalu pede, terlalu percaya diri. Kesombongannya adalah kejatuhannya. Majulah dia di lembah itu untuk menghadapi seorang anak kecil, anak muda yang dianjing-anjingkan. Dia datang menghadapi dengan semua perlengkapan senjata lengkap dari atas sampai bawah, besi semua. Tapi siapa ngerti, siapa sangka, yang dia tidak khawatirkan itu yang membunuh dia. Ada lubang di helmnya. Sedikit di situ, mungkin itu hiasan aja, dikasih lekukan supaya tampak lebih indah. Karena baju tentara itu kan juga kebanggaannya. Apalagi baju pahlawan. Masuk, mati. Justru kalau kita itu tidak mengandalkan Tuhan, jangan heran nanti apa yang tidak kau pertimbangkan, itu jalan masuk kutukan. Tapi kalau kita percaya pada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan cover kita semua. Bukankah di sini dikatakan kita harus mengenakan Kristus? Dalam firman dikatakan, kenakanlah Kristus. Bukankah juga dikatakan, ditulis di Efesus pasal terakhir, kenakanlah perlengkapan senjata Allah, topeng keselamatan, sampai kasut kerelaan, pedang roh perisai iman, baju sirah keadilan. Kalau kita beriman itu total, jangan setengah, separuh. Bahkan jangan sisain satu. Istilahnya kalau makan itu habiskan, jangan tersisa. Satu butir pun jangan. Jangan kecolongan. Kalau kita beriman sama Tuhan, beriman penuh. Nah, orang yang beriman pun penuh, tidak ada ruang untuk kekhawatiran. Jadi tolaklah roh khawatir. Sedikit pun jangan. Ya, setetes pun jangan kau toleransi. Karena itu perintah Tuhan. Jangan khawatir, itu bukan saran. Itu perintah Tuhan. Jadi kalau Tuhan perintahkan, taat, patuh, tunduk penuh. Jangan kompromi. Sama seperti jangan jatuh dalam dosa. Apakah khawatir itu dosa? Ya enggak. Tetapi kalau kita melanggar perintah Tuhan, jangan khawatir sama sekali, lalu kita dikit-dikit khawatir, dosa dengan mudah bisa masuk dalam hidup kita. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Karena apa yang kita khawatirkan kemungkinan besar tidak akan terjadi.
Manusia aja bilang gitu kok. Apalagi Roh Kudus. Saya belajar berserah sama Tuhan. Kalau saya berserah ya sudah. Bahkan momen saya paling berserah itu biasanya malam hari. Itu paling tepat. Kenapa? Karena kesusahan sehari untuk sehari. Saya harus tutup buku. Accounting sama Tuhan. Ya, pembukuan itu kalau bicara soal hati harus hari per hari. Visi boleh seumur hidup. Goal kita bisa bulanan. Target juga ada yang tahunan. Tapi kalau pembukuan hati, tutup buku setiap malam sebelum tidur. Buka buku setiap pagi. Yang pertama dibuka adalah Alkitab. Supaya firman yang masuk dulu. Protein dulu masuk, jangan gula-gula. Badan kita juga ngerti. Pagi hari ada orang yang makan telur dulu. Supaya apa? Supaya masuk protein dulu, bukan karbohidrat, bukan nasi. Apalagi yang manis-manis. Masa bangun tidur langsung dessert, langsung makanan penutup. Langsung makanan hidangan manis-manisan. Bangun tidur biasanya orang mau makan yang sehat dulu. Rohmu juga perlu makan. Tiap pagi itu, jangan izinkan ada khawatir yang langganan dari tadi malam. Pagi hari, kasihmu, rahmatmu baru setiap pagi. Kasih Tuhan setiap baru setiap pagi. Selalu ada firman rema yang Tuhan sediakan di atas meja roti di bait suci. Dan itu adalah roti imam. Mungkin itu bisa jadi dari khotbah saat teduh bersama, Anda rerun. Atau waktu Anda saat teduh, Anda buka Alkitab sendiri, dapat pengertian. Pokoknya ada roti imam. Yesus imam besar yang akan melayani dan roti itu dan memberimu makan roti tiap pagi. Roti yang sama yang kau makan itu akan bisa mengalahkan kekhawatiran. Ngalahin kekhawatiran itu bukan dengan caranya, jangan khawatir, lalu beritahu diri sendiri, jangan khawatir loh ya, bukan. Tapi kita harus kuatkan manusia roh kita. Kalau kita punya otot rohani kuat, khawatir pun tidak akan semangat. Tiap pagi Tuhan itu memberi kita rotinya Elia. Sehingga dengan itu kita bisa jalan mendahului kereta Ahab. Bisa jalan 40 hari tanpa lelah. Roti rohani itu besar kuasanya. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Berhenti di sana. Saya ambil kalimat kedua ya, tetapi nyatakanlah dalam segala hal. Jangan satu dua hal. Kita itu boleh bawa apapun, tolong diperhatikan kata apapun. Apapun itu tiada perkecualian. Apa saja boleh kita bawa dan bisa kita bawa ke hadapan Tuhan dalam doa. Inilah keistimewaan anak Tuhan. Kita itu punya privilege. Kita punya hak. Itu haknya anak-anak kerajaan. Untuk membawa apapun itu termasuk apa? Termasuk dosa kita. Jangan lari dari Tuhan kalau kita bersalah. Apapun termasuk dosa kita bisa akui di hadapannya. Bereskan sama Tuhan. Tuhan mau marah kek, Tuhan mau langsung ampuni. Kita tahu Tuhan Maha Pengampun, tapi kalau kita memang harus diberitahu, harus menanggung sebuah konsekuensi, pokoknya yang tepat adalah bawa ke Tuhan dalam doa. Beban juga. Kita ada beban marah sama orang, bawa dalam doa. Berapa banyak mazmur yang Anda baca? Yang kita baca di Alkitab ini adalah mazmur yang dibikin ketika pemazmur itu marah. Tapi dia bawa ke Tuhan, Tuhan luruskan. Atau mungkin kita bawa segala kekhawatiran kita, ketakutan kita, atau keadaan kita yang real kepada Tuhan. Tuhan, ini aku hadapi. Ini fakta, ini realita. Aku bawa ke hadapan Tuhan. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa. Itu segala perkara, termasuk keraguan kita, tanda tanya kita. Hanya waktu kita bawa dalam doa itu jangan terburu-buru menuntut Tuhan jawabnya harus pakai cara gua. Gini ya, apapun yang Anda lempar ke atas, karena ada gravitasi bumi, pasti turun ke bawah. Tidak ada doa yang dipanjatkan sia-sia. Meskipun Anda tidak langsung dapat jawabannya, nggak tentu langsung dengar suara Allah, tapi setiap segala hal yang Anda bawa dalam doa secara sungguh-sungguh, itu tidak mungkin kembali padamu tanpa jawaban Tuhan nanti. Tidak ada sesuatu yang Anda bawa pada Tuhan itu yang disia-siakan. Apalagi kalau sudah diolesi dengan balsam Gilead. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Itu langsung sah.
itu langsung jadi urusan malaikat. Tiba-tiba coba saya bisa bayangkan aja, ini imajinasi ya. Ini perumpamaan, ini ilustrasi. Itu saya bisa bayangkan setiap kali ada satu anak Tuhan berkata, dalam nama Yesus, amin. Atau belum amin lah, dalam nama Yesus itu langsung tekan tombol send atau tombol kirimnya. Itu terjadi high traffic, terjadi lalu lintas yang begitu sibuk di sorga. Malaikat langsung desang-desing ke sana sini. Meskipun tidak semuanya langsung kita tahu, seolah-olah kita nggak dapat fallback atau langsung dapat follow up. Tapi kita harus beriman dulu. Memang iman kepada Tuhan, tapi kita juga perlu beriman pada doa. Di dalam nama Yesus. Kita perlu percaya bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa di dalam nama Yesus itu sah, S-A-H. Tidak bisa ditarik kembali. Hanya bisa disempurnakan oleh Tuhan yang menerima doa itu. Baik Tuhan menjawab ya, tidak, atau tunggu. Tuhan akan sempurnakan nanti. Sekarang atau nanti. Besok, lusa, atau tahun depan. Semua akan indah pada waktunya, tapi Tuhan pasti jawab. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Ada kata nyatakan. Berarti doa itu mesti menaruh kata-kata dengan jelas. Kita nggak perlu fasih lidah. Doa itu bukan show kok. Doa itu bukan khotbah. Doa itu juga bukan performa. Doa tidak perlu fasih lidah. Yang penting apa adanya. Tapi kita perlu menyatakan apa yang kita inginkan kepada Allah dalam doa. Kata nyatakan itu cetuskan, jabarkan, jelaskan. Loh kan Tuhan sudah maha tahu. Ngapain saya jelaskan? Tuhan maha tahu. Tapi Anda juga perlu tahu apa yang Anda doakan. Tuhan membaca roh seseorang, Tuhan mendengarnya. Tapi akal budimu juga harus mencatat, merekodnya. Berdoa dengan kata-kata dan kalimat yang jelas, tidak perlu bagus. Waktu Anda panjatkan itu menjadi covenant, menjadi doa, itu menjadi perjanjian, shake hand, jabat tangan dengan Tuhan. Jangan pakai kemahatauan Tuhan sebagai alasan untuk tidak mencetuskan doa dengan kata-kata yang tersusun rapi, dengan kalimat dari hati. Dengan memanjatkan doa itu secara sengaja mengutarakan maksud hatimu kepada Allah. Tuhan maha tahu, tapi jabat tangan itu dua sisi. Seperti zaman dulu itu loh, kalau orang itu tulis kwitansi, dirobek kwitansi kasih pelanggan, pembeli, lalu ada karbon kopi yang tetap tinggal di situ untuk pemilik toko. Tuhan itu punya karbon kopi. Doa itu perlu dinyatakan supaya Anda pegang satu lembar, Tuhan pegang satu lembar. Pemahamannya itu, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa. Segala hal itu bukan beberapa hal ya. Bukan sebagian besar hal. Segala hal itu semua. Setiap dan semua. Yang baik-baik termasuk yang basi-basi, yang buruk-buruk, termasuk kalau Anda memang sudah nggak keruan kerohaniannya. Bahkan jikalau seseorang sadar dia seperti kesetanan, sudah kesumat, tetap doa itu adalah jalur satu-satunya yang paling bagus. Tetap jalan terbaik adalah kepada Tuhan. Karena kalau kita jalan ke Tuhan, kita salah jalan pun akan dibetulkan. Tapi kalau kita datang ke manusia waktu salah jalan, dan kalau manusia itu bukan orangnya Tuhan, wah kita bisa tersesat malahan. Tapi coba perhatikan kata ini, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Apa bedanya nih doa dan permohonan? Ini beda levelnya. Doa itu di mulut. Saya tidak bicara soal lip service ya. Mulut yang nyambung ke hati, jadi tulus. Tapi permohonan di sini supplication, itu erangan. Bukan sekedar doa, Tuhan terima kasih ya, aku minta ini, boleh tuh minta. Tuhan sendiri yang ngomong kok, mintalah. Jadi jangan larang orang yang minta, lalu buat mereka rasa seperti orang bersalah, kurang rohani, dan motivasi sama Tuhan, manipulasi. Please, jangan hakimi seorang bayi yang nangis minta susu.
Nggak bisa utarakan dalam kata-kata. Jangan kita yang mentang-mentang dewasa, lalu gurui dia berkata, hei bayi, kamu nggak murni sama papamu. Minta-minta susu doang, minta-minta makan aja. Papanya nggak keberatan kok. Hai, kalau papanya nggak keberatan, jangan urusi anak orang. Papanya pasti akan tersinggung sama tetangganya yang tegur anaknya. Papanya happy, kasih dia. Anaknya minta, itu jalur komunikasi kok. Itu adalah jalur hubungan. Jangan kau tegur orang yang minta sama Tuhan. Apalagi kalau hidupnya menunjukkan buah-buah roh yang baik. Permintaan itu ada yang namanya doa. Di mulut, ada yang berupa erangan. Doa yang bukan susunan kalimat kata-kata, tapi Tuhan, oh Lord, Tuhan. Seperti ngetuk pintu gitu loh doanya, itu bukan cuma minta saja, tapi kayak seperti mencari, seperti mengetuk, oh Lord. Ya. Dulu waktu saya pelayanan di Taiwan, di antara kebangunan rohani terjadi di situ. Mereka kalau berdoa beberapa berkata cua. Termasuk kalau di Korea, cunim. Sampai begini-begini, Tuhan. Kita ngelihat aja mungkin, gak usah fanatik lah. Tapi orang itu bergumul dengan sesuatu. Dia mengerang, itu permohonan. Itu sesuatu yang sangat mendalam. Mungkin mamanya sakit. Mungkin dia kesepian. Mungkin dia sedang bergumul dengan bipolar. Sebentar perasaannya up, sebentar perasaannya down, harus minum obat seumur hidup. Atau mungkin dia baru kehilangan pekerjaan. Mungkin anaknya cacat. Mungkin orang tuanya belum kenal Tuhan, sudah tua, dia takut sesuatu terjadi. Lalu ayahnya masuk neraka. Ingat ya, doa itu ada level minta, ada level di mana kita tuh ngerang Tuhan. Doa yang kayak gini, itu kayak Yesus gitu di Getsemani. Bolak-balik ngucapin doa yang sama, tetapi peluhnya keluar darah. Jadi doa bukan yang dahsyat hari itu di Getsemani, itu bukan doa yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, tapi dari peluh darahnya, di mana dia berkata, Bapa, Abba. Makanya doa itu mesti tutup pintu. Karena sih saya gak kepingin orang lain lihat saya pas lagi gitu. Bukan malu. Cuman saya gak kepingin itu jadi tontonan. Karena saya ingin itu privat sama saya dengan Tuhan. Saya betul-betul akan gelut. Bergulat sama Tuhan seperti bergulat ala Yakub dengan Tuhan, dengan seorang malaikat ketika di sebuah pulau terpencil sendirian ketika di suatu daerah. Dan Tuhan izinkan dia menang dalam pergulatan itu. Tapi dipukul pangkal pahanya supaya dia tahu diri bahwa Tuhan ngalah. Tuhan. Tapi doa itu kan gak bisa doa gitu terus sampai mati. Kan ada satu titik harus amin. Sebelum amin, pastikan itu ada ucapan syukur. Ucapan syukur itu bukan terima kasih sudah dijawab. Ucapan syukur kadang-kadang dalam kata masa depan, terima kasih akan dijawab. Ucapan syukur itu bukan karena jawabannya apa, tidak ditentukan, tidak tergantung dengan itu. Ucapan syukur itu seperti ketika kita ketemu pejabat, atau orang yang lebih tua, senior, siapa. Lalu terakhir, meskipun masih tunggu jawabannya, masih dicatat tuh notulen rapat, nanti akan dibahas. Tapi terakhirnya kan kita selalu berkata, terima kasih ya Pak untuk waktunya, terima kasih untuk perhatiannya. Itu tahu diri namanya, kita harus tahu dia Tuhan, kita hamba, dia Raja, kita bukan siapa-siapa. Dia Bapak, kita anak. Ucapan syukur itu menunjukkan bakti kita pada Tuhan. Honoring kita atau menghormati Tuhan kita. Ucapan syukur itu seperti uhau kita sama Bapak di sorga. Di mana kita berkata, makasih untuk waktunya. Thank you. Itulah kesopan santunan dalam doa. Itu yang disebut dengan mannerism. Ini yang banyak orang Kristen lupa. Karena Tuhan itu bukan hamba kita, budak kita, lalu kita suruh-suruh. Jadi kalau kita minta-minta, ujungnya itu kita harus tahu diri Tuhan, terima kasih. Sopan santun tata krama kerajaan sorga. Perhatikan. Ya. Lalu terakhir di ayat yang keberapa nih? 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini bukan damai sejahtera dari Allah. Coba Anda baca dengan seksama. Damai sejahteranya Allah sendiri dikasih ke kita.
Orang yang berdoa setelah doa kayak gitu, Tuhan kasih dia damai sejahteranya Allah. Kadang-kadang makanya kalau doa itu ya, masalah kita belum selesai. Tapi kayak serasa sudah kadaluarsa tuh masalah. Aneh ya. Hati itu plong keluar dari ruang doa, padahal masalah masih ada. Itu pratanda Tuhan kasih kita damai sejahteranya Allah. Seolah-olah kita itu berada di posisi Allah, lihat masalah itu biasa. Dan sudah ada penyelesaiannya. Waktu kita diberi damai sejahteranya Allah, tidak bisa tidak, kita pun seolah-olah dapatkan matanya Tuhan. Kita seperti dapatkan pikirannya Tuhan. Ketika damai sejahteranya Allah dikasih ke kita, kita tenang. Saya jadi ingat Gehazi yang ketakutan. Elisa berkata, buka matanya supaya bisa melihat yang menyertai kami lebih banyak. Dibuka dan lihat. Mata Elisa dia dapatkan hari itu. Damai sejahtera Allah waktu dikasih ke kita. Ini penjelasan mengapa kalau kita doa itu, kita tenang. Setelah selesai doa, kita menang. Kita nggak khawatir lagi. Udah nggak mikiri lagi. Seperti seolah-olah kita jadi Allah terhadap masalah itu. Tuhan nggak panik, kita pun jadi nggak panik. Tuhan tahu itu ada penyelesaian, kita pun jadi tahu. Meskipun sesungguhnya kita belum tahu sebagai manusia. Damai sejahtera Allah itu adalah testimony of the Spirit. Itu adalah kesaksian roh kita. Itu melampaui segala akal, karena bukan dari akal budimu. Itu datangnya dari sorga langsung damai sejahtera itu ketika kita doa. Makanya doa itu jalur komunikasi terbuka antara sorga dengan dunia. Doa itu juga seperti tangga Yakub di Betel itu yang naik turun malaikat Allah. Di ujungnya ada anak manusia, tiada lain adalah Yesus Kristus. Dia akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Alhasil doa yang demikian membuat hati dan pikiran kita jernih. Keluar dari ruang doa itu, kalau kita khawatir, kita bawa ke Tuhan, pikiran kita jernih. Yang tadi itu memberatkan pikiran, sekarang sudah ada di bawah kita dan jadi ringan. Sehingga pikiran kita itu available, seperti punya ruang untuk diisi lagi oleh Tuhan. Seperti ada ruang kosong lagi untuk diisi dengan sesuatu yang baru. Hati dan pikiran kita dipelihara oleh Yesus Kristus. Buat apa semuanya dipikiri? Saya kasih 4 poin sebagai pengajaran dan juga sebagai rangkuman. 1, kenapa kita nggak usah mikiri segala sesuatu? Karena tidak semua yang kita khawatirkan akan terjadi. Udah, terima aja itu kalimat ini sebagai kalimat hikmat, kata-kata hikmat dari Roh Kudus. Taruh di dadamu, ingatkan dirimu, tidak semua yang kita khawatirkan pasti terjadi. Ngapain dipikirin? 2, apapun yang terjadi, kan masih ada Tuhan. Buat apa semua dipikiri? Saya punya satu contingent plan dalam bahasa Inggrisnya, atau saya punya satu rencana darurat. Kalau apa-apa gimana di luar dugaan saya, dan bahkan di luar kemampuan saya, apa-apa yang terjadi di luar prediksi saya masih punya contingent plan, saya masih ada satu emergency plan, saya masih ada satu rencana darurat, saya masih ada satu cadangan. Cadangan saya itu justru pemain utama, Tuhan. Apapun yang terjadi kan masih ada Tuhan. Jadi saya nggak perlu pikirkan segala sesuatu, toh terbatas otakku. 3, doa yang sungguh-sungguh sanggup membuahkan sesuatu. Saya masih punya satu agent of change. Di mulut saya, mulut Anda, masih diberi satu kunci kerajaan sorga yang bisa mengubah segala perkara. Dan sangat tinggi kemungkinannya untuk mengubahkan sesuatu kalau kita pakai kunci itu. DOA, doa, dan segala permohonan yang disertai ucapan syukur. Kita diberi Tuhan agent of change. Kita masih diberi Tuhan kuasa untuk banting setir. Jadi kalau sesuatu terjadi di luar rencana kita, masih ada kuasa doa. 4,
Kenapa kita perlu damai sejahtera? Nggak boleh semua kita pikiri. Karena Tuhan butuh pikiran kita yang jernih untuk ide berikutnya. Karena orang yang mikiri segala sesuatu, khawatir segala sesuatu, cemas segala sesuatu, orang itu sudah nggak punya lagi kekuatan, tidak punya lagi ruang untuk Roh Kudus bekerja dan berbicara. Ide itu mahal loh. Ide berikutnya yang Tuhan berikan, itu mungkin di dalamnya ada solusi-solusi yang indah pula. Termasuk ide-ide brilian, termasuk visi dari Tuhan, termasuk pemikiran-pemikiran dan paradigma-paradigma baru. Makanya kalau kita melihat ada orang yang sakit jiwa, orang itu harus disembuhkan dulu. Entah pakai cara alami untuk kita benar-benar rawat sampai dia jadi sehat. Tapi tidak bisa sebenarnya, yang bisa membuat seorang waras itu hanya kuasa Tuhan. Kita doakan harus sembuhkan. Tapi kalau kita kehilangan kewarasan kita, stres melulu, dan sampai jatuh depresi, Tuhan tidak akan bisa memberitahu kita langkah-langkah selanjutnya. Tuhan butuh pikiran jernih dari sisi kita, agar dia bisa mewahyukan sesuatu dan memberitahu hikmat-hikmatnya. Karena itu kita disuruh mencintai Tuhan bukan hanya dengan hati, tapi juga dengan akal budi. Karena Tuhan mau pakai akal budi kita. Makanya Roma 12 berkata, pembaharuan akal budi itu penting sekali. Supaya kita bisa membedakan mana yang adalah kehendak Tuhan, mana yang baik, mana yang sempurna. Tuhan butuh pikiran kita yang jernih, agar supaya Tuhan bisa bekerja sama membangun sesuatu yang luar biasa dengan hidup kita. Dan untuk dapat pikiran jernih itu, nggak bisa terus segala sesuatu kita pikiri dan khawatir melulu. Kalau itu jadi batu sandunganmu, bawa batu itu ke hadirat Allah untuk dihancurkan oleh batu penjuru, yaitu Yesus Kristus lewat firman dan lewat doa. Amin. 4 hal ini dicatat. Buat apa semuanya dipikiri? 1, tidak semua yang kita khawatirkan akan terjadi. 2, apapun yang terjadi kan masih ada Tuhan. 3, doa yang sungguh-sungguh sanggup mengubahkan sesuatu. Terakhir, karena Tuhan butuh pikiran kita yang jernih untuk ide-ide berikutnya. Haleluya. Kan semua itu. Angkat tangan, terima berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Damai sejahtera melampaui akal budi, memelihara hati dan pikiranmu jernih untuk dituntun Tuhan seterusnya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.